Baik, puji Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Mereka sudah mempersiapkan hasil diskusi mereka. Nanti teman-teman yang lain bisa menyimak dan juga nanti memberikan tambahan atau pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan Hana dan teman-teman dimulai diskusinya pagi ini. Selamat pagi Pak Kaleb dan teman-teman semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang agama Kristen dan animisme. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hana Arista Endelin, yang kedua Asti Juniarti Simatupang, yang ketiga Selvian Adventis Gulo, yang keempat Viola Manore Santepi, yang kelima Kenny Priscilla Girsang, dan yang keenam Jonas Beryl Siwalet. Boleh di next? Agama Kristen. Agama Kristen adalah suatu agama yang bersumber dari ajaran Yesus Kristus. Istilah Kristen mulai disebut pada saat murid Yesus di Antioquia. Segala pembicaraan mengenai Yesus Kristus terdapat di dalam suatu kitab, yaitu Alkitab. Alkitab merupakan sumber dan pedoman ajaran dalam agama Kristen. Selanjutnya, asas pergerakan agama Kristen. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini banyak bermacam-macam gereja dengan banyak aliran juga. Namun, gereja-gereja tersebut memiliki asas yang sama, yaitu mengabarkan berita Injil keselamatan dan kesukaan bagi mereka yang mau percaya dan menguntungkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Agama Kristen di Indonesia, kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa Indonesia sudah dimasuki bermacam-macam aliran kepercayaan dan agama, termasuk agama Kristen yang dibawa misionaris bangsa Eropa seperti Belanda dan Inggris. Agama Kristen dapat tumbuh di Indonesia karena Indonesia mempunyai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin masyarakat untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Indonesia memiliki beragam agama, tapi sikap toleransi dan saling menghargai sangat tercermin dalam masyarakat sehingga Indonesia tetap utuh walaupun terkadang masih terdapat konflik-konflik kecil. Kegiatan gereja secara umum. Pengajaran-pengajaran merupakan bagian yang penting bagi pembina pertumbuhan kerohanian umat Kristen agar memperoleh kebenaran yang sejati, seperti yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Salah satu hal yang penting dalam pengajaran adalah mengetahui akan rencana Allah terhadap umatnya menuju pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, kegiatan yang kedua itu yaitu kegiatan diakonia ataupun pelayanan kepada masyarakat, di mana kegiatan ini bersifat sosial. Dilakukan kegiatan-kegiatan sosial ini contohnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberian beasiswa kepada pelajar-pelajar yang tidak mampu, bantuan kepada panti asuhan maupun panti breda. Nah, contohnya saya ambil gereja saya, Gereja Kristen Protestan Simalungun, gereja kesukuan, di mana gereja saya ini ada yang namanya memberikan sumbangan yang dimana nanti sumbangan ini dikumpulkan dan diserahkan ke pusat, sehingga pusat ini akan mengelola dan membagikan uang ini baik kepada korban bencana alam, kepada anak-anak yang di panti asuhan, kepada panti breda ataupun panti jompo.
Jadi di sini benar-benar bahwa gereja itu memperhatikan kesejahteraan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, yang ketiga ada juga yang namanya fellowship ataupun persekutuan, di mana tujuannya ini adalah untuk membina persatuan umat Kristen, menguatkan iman satu sama lain, dan berkembang secara bersama-sama dalam berbagai kegiatan dan pelayanan. Di gereja saya ambilnya di gereja saya aja ya, karena yang saya alami sendiri. Contohnya ini ketika membina persatuan umat Kristen. Kenapa dibilang membina persatuan umat Kristen? Karena ketika membentuk persekutuan, di situ benar-benar sama-sama untuk tujuannya selain mendengarkan firman Tuhan, juga berbagi tentang kisah pengalaman hidup. Contohnya seperti saya kemarin ketika saya sedang mengalami kegagalan untuk mengambil universitas negeri, mereka langsung bertanya, kemana kamu selanjutnya? Nah, ketika saya patah semangat, mereka tetap menguatkan iman saya. Enggak apa-apa, percaya aja sama Tuhan bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah di masa yang akan datang. Nah, kemudian kenapa dibilang berkembang secara bersama-sama dalam kegiatan pelayanan? Di gereja itu pasti ada yang namanya antar gereja satu sekte, yaitu satu resort. Contohnya gereja kami itu satu resortnya itu ada 5 gereja. GKPS Pantai Cermin, GKPS Perbaungan, GKPS Lubuk Pakam, GKPS Batangara, dan GKPS Aras Kabu. Di mana gereja ini setiap 4 bulan sekali akan mengadakan pertemuan, perkumpulan, ataupun persekutuan, baik itu dengan kegiatan outdoor maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang dimana untuk membina kesatuan kami yang satu sekte ini. Nah, tak hanya itu, mungkin ada juga yang antar beberapa sekte. Contohnya ketika Natal Oekumene. Natal Oekumene itu diadakan bukan hanya untuk gereja yang satu sekte kami, bukan hanya di KPS, tapi juga bisa dari gereja Katolik, gereja HKBP, gereja GPDI, ataupun gereja-gereja lainnya yang di sana bersatu dan berkembang bersama-sama dalam kegiatan pelayanan. Contohnya itu pelayanannya ketika hendak mengadakan Natal Oekumene, di mana Natal Oekumene ini pasti ada namanya kegiatan bernyanyi, ataupun ada namanya sayembara. Kalau di sini kegiatan Natal Oekumene itu ada sayembara KOR. Jadi ketika memang akan melakukan kegiatan Natal ini, pasti yang berperan di sini bukan hanya dari gereja GKPS, bukan hanya gereja dari HKBP, tapi memang yang gereja GKPS, HKBP, dan gereja-gereja lainnya ini berkumpul menjadi satu dan sama-sama latihan untuk membentuk suatu kegiatan yang baik dan yang harmonis. Sehingga memang benar-benar persekutuan ini dapat berkembang secara bersama-sama untuk orang-orangnya dan memang berbagi kegiatan. Kenapa dikatakan berkembang bersama-sama? Contohnya ketika ada satu orang yang misalnya tidak mengetahui lagu ini, tapi orang yang satu ini mengetahui, maka orang yang tahu ini akan mengajari orang yang tidak tahu ini mengenai lagu yang akan dibawakan ketika Natal ini, sehingga Natal yang akan dilaksanakan ini akan berjalan dengan baik. Masalah utama hidup kerohanian umat Kristen sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan di luar gereja, sedangkan kegiatan-kegiatan gereja itu sendiri tidak ada perkembangan. Maka masalah yang utama akan timbul adalah kelesuan iman di setiap umat Kristen. Tanggung jawab sebagai umat Kristen, yang pertama, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kemauan bekerja dan menolong orang. Yang ketiga, kesungguhan dalam bekerja. Yang keempat, tanggung jawab dalam keluarga. Yang kelima, tugas menginjil. Yang keenam, pemberian persepuluhan. Selanjutnya, animisme. Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang religius. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat Islam Aceh hingga sekarang ini masih mempercayai ajaran agama dan kepercayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Mereka percaya dan menganggap bahwa objek tertentu mempunyai kekuatan gaib serta dapat memberikan pertolongan. Suatu kepercayaan yang berbau tayyul yang sudah menyatu menjadi bentuk kepercayaan yang tidak terpisahkan dalam keseharian masyarakat. Dapat diketahui bahwa masyarakat kota
Losemawe dan Aceh Utara, hingga saat ini masih ada yang menganut kepercayaan animisme, yang mempercayai kekuatan gaib selain manusia. Mereka masih menganggap ada kekuatan yang tersembunyi di dalam benda mati dan unsur kekuatan gaib di segala tempat yang membantu mereka dalam segala hal. Kepercayaan dalam masyarakat. Kepercayaan merupakan keyakinan atau sesuatu yang dianggap benar oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Kepercayaan animisme ini memiliki sistem yang sangat sederhana untuk dimengerti oleh masyarakat tanpa harus menjelaskan elemen-elemen yang lainnya. Unsur animisme. Kata animisme berasal dari bahasa Latin anima yang berarti roh. Animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif. Karakteristik masyarakat animisme. Karakteristik masyarakat yang menganut paham ini antara lain adalah mereka selalu memohon perlindungan dan permintaan sesuatu kepada roh-roh. Contohnya seperti untuk penyembuhan penyakit, sukses dalam bercocok tanam, hidup rukun, berhasil dalam berburu, selamat dalam perjalanan jauh dan berperang, terhindar dari gangguan bencana alam, mudah dalam melahirkan, dan masuk surga. Ada juga kepercayaan animisme masyarakat Aceh. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan ritual tepung tawar atau pesejuk. Kenapa dikatakan pesejuk? Karena memang ini tujuannya adalah untuk mendinginkan suasana. Nah, ini merupakan salah satu adat yang dilaksanakan pada acara tertentu, mulai dari waktu senang hingga waktu susah dan duka cita. Makna pesejuk adalah mengharapkan yang baik. Tepung tawar merupakan salah satu kegiatan penting sebagai ungkapan terima kasih dan rasa syukur. Proses mendinginkan ini juga merupakan proses mendinginkan atau musyawarah suasana yang mencekam yang disebabkan oleh pertikaian-pertikaian kecil yang terjadi di masyarakat guna yang saling bertikai ini saling memaafkan. Nah, seperti namanya ritual tepung tawar atau pesejuk, ini memang ditujukan sebenarnya adalah untuk mendinginkan suasana-suasana yang sedang mencekam. Contohnya yang tadi itu ketika ada bertikai, maka ritual tepung tawar ini akan dijadikan ritual untuk mendamaikan atau mendinginkan suasana sehingga yang bertikai ini dapat berhenti. Itu yang mereka percayain. Nah, kemudian kenapa dikatakan juga waktu senang? Karena memang ritual tepung tawar ini adalah rasa syukur. Bukan hanya untuk mendinginkan, tapi juga ini merupakan salah satu rasa syukur mereka ketika suatu kegiatan ataupun ketika kita merasa senang pasti ada sesuatu yang kita harapkan itu terjadi. Sehingga mereka itu akan mengucapkan syukur dengan menggunakan ritual tepung tawar ini. Dan kemudian juga ada ritual kelahiran bayi. Apabila seorang istri sudah melahirkan, pihak keluarga dengan senang hati memberikan sejenis hadiah kepada yang sedang hamil atau mabilen dan hadiah kepada bidan. Kemudian bayi dipangku oleh semua peserta upacara secara bergantian dengan mengungkapkan ucapan yang sama sampai selesai. Lalu bayi tersebut dibawa turun ke tanah melalui sebuah tangga dan dibawa ke tempat pemandian atau sungai untuk dimandikan dengan upacara tertentu. Nah, jadi pada saat proses ritual kelahiran ini yang sangat berperan besar itu adalah si ibu dan si bidan. Maka dari itu, kenapa dikatakan ritual kelahiran bayi? Si ibu pada saat melahirkan dia akan diberikan setapak daun sirih, kemudian pakaian salinan, dan juga akan diberikan uang. Karena mereka seperti berterima kasih karena sudah mau melahirkan seorang anak ini di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian bukan hanya itu, si bidan yang juga merupakan peran utama dalam membantu proses melahirkan ini juga diberikan hadiah, bahkan lebih besar daripada yang diberikan kepada seorang ibu tersebut. Contohnya itu pakaian, yang diberikan itu adalah pakaian, uang, terus beras 2 bambu, dan kemudian memberikan makan dengan ketan kuning beserta ayam panggang, dan kemudian memberikan 1 ekor ayam hidup.
Nah, ini menunjukkan bahwa mereka memang seperti memuja-muja si bidan tersebut karena memang sudah membantu proses persalinan dari si ibu. Pandangan Kristen terhadap animisme. Kepercayaan tersebut sangat bertentangan dalam pandangan iman Kristen. Alkitab seperti sumber keimanan orang Kristen. Telah sejak awal dalam kitab Kejadian mengingatkan umat Tuhan untuk tidak terlibat dalam praktek mistis itu. Allah menganggap sebuah kekejian jika umat terlibat menyembah berhala, perdukunan, mistik, magic, dan lain-lain yang menduakan Tuhan. Karena menimbulkan kecemburuan bagi Tuhan, maka Allah menghukum anak-anaknya yang melakukan hal tersebut. Kesimpulan, animisme melakukan beberapa ritual yang mereka yakini bisa membantu melindungi mereka dari roh-roh yang jahat dan menenangkan roh-roh yang baik. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa hanya ada satu Allah. Alkitab juga dengan tegas melarang praktik yang dilakukan para penganut animisme. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Yesaya 45 ayat 5. Penyembahan berhala, menyembah selain kepada Allah Tritunggal adalah dosa. Allah sangat membenci dosa ini, karena dosa ini merampas kemuliaan yang menjadi haknya. Alkitab sering sekali menyatakan kalau Allah melarang penyembahan berhala, dan sebagai orang Kristen harus mengikuti hal tersebut. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kritikan, saran, masukan, dan juga pertanyaan, kami silahkan. Terima kasih. Silakan teman-teman. Tapi mungkin Pak Kaleb dulu ya. Tadi Asti, Kenny itu mengambil contoh dari Aceh ya. Nah itu sumbernya dapat dari mana sehingga tidak menjadi kesalahan buat kita. Nah itu mungkin salah satu tradisi penyembahan animisme yang terjadi di Aceh, dan sebenarnya masih banyak juga daerah-daerah yang lain. Hanya mungkin kita bisa pertegas kalau contoh-contoh ini diambil dari sumber mana sehingga tidak menjadi kesalahan juga buat kita. Silakan Kenny atau Asti menjawab yang mengambil contoh dari Aceh ini. Tadi ambil dari apa, Google atau diambil dari mana, yang penting ada sumbernya. Bahwa kita itu nggak ngarang, tapi ambil dari sumber yang menjadi contoh untuk kepercayaan animisme, khususnya yang ada di Aceh. Ya, silakan. Jadi kami mengambilnya itu dari jurnal yang ada di Google, Pak. Dari jurnal ya. Iya. Ini contoh yang diambil oleh Hana, Kenny, dan semua dalam diskusi pagi ini. Oke, yang penting kita ambil dari jurnal ya. Maksudnya tidak mengarang-arang ya. Oke, yang lain silakan kalau ada mau tanya atau mau tambahkan tentang kepercayaan animisme dan juga dilihat dari sisi kekristenan. Tadi bagus ya kesimpulannya, pernyataannya bahwa memang di dalam kekristenan tidak boleh ada penyembahan yang lain. Silakan teman-teman, atau sudah jelas? Izin bertanya, Pak. Iya, Wahyu, silakan. Saya ingin menanyakan tentang apa sih yang dilakukan gereja tentang seseorang yang masih hidup dalam animisme. Begitu doang, Pak. Terima kasih. Ya. Peran gereja untuk memenangkan orang yang masih hidup di dalam kepercayaan animisme. Silakan dijawab.
Oh, ini satu pertanyaan langsung jawab gitu ya, Pak? Ya. Siapa yang menjawab? Hana atau Kenny atau Asti atau yang lain? Kurang lebih mungkin langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen atau orang-orang percaya atau gereja supaya orang-orang yang masih percaya animisme ini bisa bertobatlah bahasanya. Nah, baik Pak, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Wahyu. Terima kasih buat pertanyaannya Wahyu. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana peran gereja untuk animisme ini. Nah, kita itu peran gereja itu adalah mengasihi dan memberitakan kebenaran Tuhan. Ketika kita memang benar-benar bagaimana kita mau menyampaikan bahwasanya Tuhan itu lebih baik daripada kepercayaan mereka yang animisme, sementara kita itu belum hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka menurut saya terlebih dahulu kita memang membenahi diri sendiri untuk benar-benar menunjukkan bagaimana sih sebenarnya kehidupan Kristen itu, kenapa perlu harus hidup di dalam kekristenan dan meninggalkan apa itu animisme tersebut. Nah, contohnya kita itu berbagi kasih, saling menolong. Nah, kemudian ketika memang, apalagi ketika orang-orang yang memang animisme ini sedang mengalami kesulitan, maka kita berperan besar untuk memberikan kasih kita, membantu dia untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, sehingga orang tersebut memang merasakan bahwa dalam Kristen ini terdapat sebuah kasih dan memang ini yang dia butuhkan. Ini sesuatu nilai plus yang bisa diambil dia dari kekristenan, bahwa benar kalau misalnya ya aku sebenarnya harus mengikuti Kristen karena Kristen itu adalah sesuatu yang baik untuk dijalankan atau untuk dianut gitulah. Itu dari saya Pak. Ada teman-teman yang mau. Bagaimana Wahyu? Sudah, Pak. Ya mungkin Pak Kaleb tambahkan. Yang pertama, kita harus punya langkah. Satu, kita harus banyak berdoa dulu ya. Ya tadi Kenny juga kasih tahu bahwa kita juga yang berikutnya kita harus menjadi contoh dulu ya. Teladan. Jangan sampai kita mau mengajak orang untuk bertobat, kita sendiri belum bertobat ya. Jadi seperti itu, kemudian kita mulai lihat apa sih kebutuhannya. Ya, kalau dia butuh firman atau butuh Injil, ya kita sampaikan Injil. Kalau dia lagi lapar belum makan, ya mungkin kita bisa bantu dulu dia makan dulu, supaya waktu disampaikan Injil ya dia mau dengar. Kalau orang lapar kita sampaikan Injil ya nggak masuk juga karena dia lagi lapar. Jadi kita lihat kebutuhannya yang terjadi saat itu, kemudian kita juga mulai bergandengan tangan untuk menjangkau mereka dengan kasih ya, nggak dipaksa tapi dengan kasih. Ya kurang lebih seperti itu ya Wahyu. Terima kasih. Baik yang lain? Saya ingin bertanya Pak. Ada lagi yang lain mau bertanya? Atau mau nambahkan? Ini semua 6 orang ini aktif semua ya? Aktif kok. Iya, Pak. Ya benar. Aktif semua ya? Oke. Ya, kalau tidak ada bertanya lagi, mungkin cukup untuk kelompok 1 yang membahas tentang agama Kristen dan animisme. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman ya, kasih jempol buat mereka ya. Tuhan Yesus memberkati buat pembahasan kalian dan kiranya menjadi berkat bagi mahasiswa lain atau bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.